Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unila, kembali lagi di Podcelik, Podcast Edukasi Literasi D3 Perpustakaan FISIP Unila. Di podcast kali ini kalian ditemani oleh aku, Dinda Pitaloka, yang kita udah kehadiran narasumber yang Masya Allah cantik banget. Nah, beliau adalah seorang dosen sekaligus Kaprodi dari D3 Perpustakaan dan dosen di Ilmu Komunikasi FISIP Unila, yaitu Ibu Andi Windah SIKOM MKOM Media Studies. Nah, beliau ini menyelesaikan studi magisternya tentang komunikasi dan kajian media. Jadi pas banget nih tentang tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu teknostres dan keseimbangan hidup, bagaimana menjaga kesehatan mental di era digital. Sebelum itu kita kenalan dulu nih sama ibunya. Halo Ibu, apa kabar? Baik, salam kenal dan salam jumpa juga untuk seluruh sobu yang mungkin sedang menyaksikan kita pada hari ini. Oke, nah Bu, tema kita hari ini itu kan tentang teknostres dan keseimbangan hidup, bagaimana menjaga kesehatan mental di era digital. Betul. Nah, mungkin sebelum kita membahas tentang bagaimananya, sobat-sobat di Unila di rumah sekalian, ada yang mungkin belum familiar dengan istilah teknostres itu sendiri, Ibu. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Ibu. Oke, jadi istilah teknostres ini sendiri itu mulai muncul pada sekitaran tahun 80-an ya. Pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog di Amerika, Craig Broad namanya. Pada waktu itu teknostres itu diidentifikasi sebagai tekanan mental atau tekanan yang diterima secara psikologi oleh mereka-mereka yang baru pertama kali belajar menggunakan komputer. Jadi awalnya seperti itu. Jadi ketika mungkin Dinda atau Sobu yang ada di rumah mencoba untuk menggunakan komputer pertama kali atau mungkin menggunakan laptop pertama kali ya, tanpa ada latihan atau perkenalan sebelumnya, tentu merasakan stres nih. Aduh, bagaimana ini? Begitu. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ruang lingkup teknostres ini makin membesar. Jadi tidak hanya sekedar berhubungan bagaimana rasa stres atau rasa berlebihan ya, kelelahan ketika berhubungan dengan komputer, tapi juga berbagai macam teknologi yang berada di sekitar kita. Misalnya Dinda atau Sobu ya tidak bisa akses beli tiket begitu seperti kemarin yang pada saat Coldplay ya, War, kemudian terlihat bagaimana orang-orang sangat stres begitu ya, sampai bikin meme di mana-mana begitu. Nah, itu juga mulai bisa berkembang seperti itu. Oke. Jadi teknostres ini adalah stres yang dialami individu karena berkaitan dengan teknologi ya, Bu ya? Betul, berkaitan dengan berbagai macam penggunaan teknologi yang kemudian terasa sangat menimbulkan stresor ya. Stresor itu menimbulkan rasa-rasa stres kepada fisik maupun mental kita. Jadi kalau mau bicara sumbernya, mungkin saya perjelas juga nih dengan teman-teman Sobu dan juga Dinda. Jadi teknostres itu berdasarkan perkembangannya itu sudah bisa muncul akibat sekitar 7 hal ya. Yang pertama itu adalah techno overload. Rasa stres secara fisik maupun mental bersumber dari techno overload ini ketika kita semua ya, saya, Dinda atau Sobu merasa harus bekerja lebih cepat, bekerja lebih baik. Karena apa? Karena ada teknologi yang tersedia di sekitar kita. Contoh, dulu sebelum ada Zoom, kita kan harus face to face ketemu begitu. Betul, nah, sekarang kalau rapat karena ada Zoom, dimanapun, mau kamu lagi liburan sama keluargamu, mau itu malam hari pada saat kamu istirahat begitu. Zoom itu ada, teknologi itu ada, jadi tidak ada alasan itu untuk tidak melakukan tugas. Jadi timbul rasa bahwa kita tuh sedang ditekan dan overload jadinya berlebihan. Kemudian sumber yang berikutnya yang dapat menimbulkan teknostres juga adalah techno invasion. Techno invasion ini, nah mungkin agak berhubungan ya, beranalogi dengan kehidupan kita sekarang, bahwa
agak susah nih memisahkan antara kehidupan personal dengan profesional ya. Jadi tidak ada batasan. Kalau dulu begitu pulang dan sampai rumah kita drop HP, drop laptop, kita berkumpul dengan keluarga. Nah sekarang dengan adanya teknologi WhatsApp, teknologi Zoom meeting, Google meeting dan lain sebagainya, kita itu terkadang wah ini sudah jam istirahat nih harusnya, tapi karena ada pekerjaan yang tidak bisa kita tinggalkan, secara profesional harus tetap dilakukan. Nah ini jadi batasannya itu terinvasi antara kehidupan personal dengan kehidupan Sosial. Profesional. Kemudian berikutnya juga bersumber dari techno-complexity. Nah, techno-complexity ini adalah bagaimana kita menggunakan teknologi yang sangat kompleks. Contoh misalnya begini, ada ya beberapa kepengurusan yang berhubungan dengan kewajiban kita sebagai warga negara atau mungkin yang berhubungan dengan administrasi itu harus dilakukan via aplikasi Online. Nah, aplikasi itu kan tidak satu kali login langsung masuk ya, Iya, apalagi betul, Bu. bagi para kaum digital imigran. Nah, ini mungkin buat Sobu yang belum paham apa sih digital imigran itu adalah para pengguna teknologi yang usianya sudah di atas 60 atau di atas 50 Ke atas, ya. 8 hampir mendekati 60 tahun ke atas yang masih aktif bekerja. Untuk dalam periode saat ini, tapi harus bermigrasi. Yang tadi tidak pernah pakai WA sekarang harus pakai WA ya, Zoom begitu. Buat mereka terpaksa dong harus bermigrasi. Nah, teknologi begitu ya, ini agak menimbulkan kompleksitas buat mereka. Jadi jangan heran nanti kalau misalnya Sobu yang di rumah yang masih mahasiswa nih, mamanya tiba-tiba datang, "Nak, tolong dong." Gitu ya. Bener banget sih ini Ya, sering terjadi. "Tolong dong cekin ini, mama nggak bisa." Begitu. Kayak mana caranya Kayak ini? mana caranya? Nah, ya kalau ada yang bisa dimintai bantuan, tapi ketika tidak ada yang bisa dimintai bantuan, nah itu menimbulkan bisa stres yang pada level cukup tinggi. Kemudian yang keempat itu adalah techno insecurity. Nah, bagian ini yang paling agak mungkin mulai dibicarakan orang-orang. Techno security dan uncertainty saya gabung saja karena ini benang merahnya agak tebal gitu ya garisnya. Yang pertama bicara tentang AI kita. Oh iya. Ya, AI kan keberadaannya nih mulai banyak diramalkan akan menggantikan manusia, posisi manusia ya. Baik dari pekerjaan, baik dari apapun lah, segala dimensi itu hampir semua nanti katanya diprediksi bisa mengambil alih kehidupan manusia. Nah, di sini kan muncul dua hal, adalah uncertainty dan insecurity. Artinya pada satu titik kita tidak tahu apa yang akan ditawarkan oleh teknologi. Tidak munafik, pasti ada kekhawatiran dong. Betul banget. Ya, dikhawatirkan hilangnya pekerjaan. Kita sebut saja misalnya waktu munculnya marketplace, toko-toko dan warung-warung kecil kan mulai tutup. Toko-toko tradisional banyak yang bangkrut. Nah, ini kan menimbulkan rasa ketidakpastian dan lebih lagi akan menimbulkan rasa ketidakamanan, insecure dong. Waduh, suatu ketika kalau saya pekerjaan sebagai dosen, sudah ada dosen AI ya, sudah ada customer service AI ya. Nah, ini agak-agak mengkhawatirkan ini. Nah, pada satu titik buat mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi, kekhawatiran ini akan menimbulkan efek-efek yang kemudian dapat mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Nah, kemudian yang untuk urutan yang terakhir mungkin adalah techno privacy. Nah, ini juga yang agak-agak bisa membuat orang menjadi lumayan stres ya. Karena apa? Di dalam berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi, tentu kita terjadi pertukaran data. Big data. Semua data Anda, marketplace Dinda misalnya ya mau bayar lewat apa, berlangganan apa ya, bahkan berlangganan AI pun kan kita harus masukkan nomor kartu kredit card, kemudian security code-nya yang bagian belakang itu. Nah, ketika kita sudah bicara tentang ini,
sebatas mana privasi kita bisa diinvasi oleh teknologi. Nah, ini pada satu titik bisa menimbulkan efek. Apalagi jika misalnya data tersebut disalahgunakan. Pernah ada kejadiannya akhir-akhir ini yang bagaimana satu lembaga keuangan yang dibobol ya, kemudian datanya tidak bisa diakses. Saya waktu itu termasuk yang agak was-was karena saya mau melakukan transaksi keuangan ditolak terus. Saya, ada apa ini? Saya bilang gitu. Sementara saya sudah menginput data-data saya dengan benar. Nah, ternyata terjadi hal seperti itu. Nah, pada satu titik para nasabah lembaga keuangan itu kan stres nih. Waduh, dana saya gimana nih? Bagaimana, seperti apa? Dan sering kejadian sepertinya ya. Mungkin Sobu di rumah juga ada yang pernah merasakan begitu. Was-was toh. Waduh, dana saya hilang, tahu-tahu saldo terputus. Kembali lagi atau tidak begitu. Itu bisa dan memungkinkan untuk menimbulkan teknostres. Oke, Sobat Unila. Jadi itu tadi beberapa faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya teknostres. Salah satu, ya beberapa di antaranya. Yang pertama itu tadi overshare ya Bu ya, kayak kehidupan profesional dan pribadi. Terus kayak kita tidak bisa membedakan antara kehidupan pribadi dan di luar itu. Nah, Ibu tadi sedikit menyinggung tentang kalangan ya Bu. Nah, kalangan yang bisa terkena teknostres ini jadi bukan hanya generasi yang sekarang terlibat menggunakan media ya Bu. Nah, apakah dari anak bayi segala macam bisa juga terkena ya Bu? Mungkin tidak serta-merta kita labeli sebagai teknostres ya. Tapi kalau kita bicara dari core teknostres itu sendiri kan artinya timbulnya tekanan yang berlebihan karena penggunaan teknologi. Nah, tekanan yang berlebihan akibat penggunaan teknologi yang berlebihan pula. Jadi kalau mungkin bisa kita coba lihat dari perspektif apakah anak-anak bisa kena atau tidak, mungkin kita lebih melihatnya dari segi addiction. Ya, misalnya seperti ini, kita tentu banyak niat dengar berita, Dinda mungkin pernah melihat juga, atau Sobu mungkin juga ada yang mengalami bagaimana adik-adiknya itu tidak bisa lepas dari gadget, teknologi. Ya. Tidur, saya baru nonton TikTok semalam itu ya, ada anak-anak tidur posisinya tapi tangannya scrolling. Nggak tahu saya di mana, saya asumsikan itu di Indonesia. Jadi tangannya scrolling, guling kiri, guling kanan, scrolling. Nah, level ini kan sudah mulai agak mengganggu nih. Kok sampai kepada tidur yang harusnya dalam kondisi tidur nyenyak, istirahat, tapi dimasuki mimpi yang berhubungan dengan itu ya. Atau misalnya kita juga suka lihat mungkin di TV juga begitu ya, ada anak-anak begitu HP-nya diambil menangis, meraung, begitu tantrum, teriak-teriak, bahkan ada yang sampai memukul ibunya karena nggak dapet, karena tidak dapat tidak boleh bermain gadget. Dan bahkan kita juga temui beberapa kasus yang sampai terjadi misalnya melibatkan kriminal begitu, dan itu pelakunya anak-anak ya, pelakunya anak-anak. Nah, kalau kita coba kaitkan dengan teknostres, maka itu mungkin adalah bentuk dari salah satu teknostres yang terjadi pada kalangan anak-anak begitu. Maka memang penting buat kita yang sudah mengetahui, mungkin Sobu nih habis nonton podcast kita sudah tahu, oh saya ini kena nggak ya teknostres begitu. Penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara menanggulanginya, mungkin mencegahnya untuk itu terjadi. Nah Bu, bahas tentang cara. Nah, dari Ibu sendiri ada nggak sih Bu tips dan triks bagaimana biar sobat-sobat Unila di rumah ini bisa menjaga kesehatan mentalnya di era digital ini? Salah satunya kayak penggunaan sosial media yang kadang saya sendiri sering mengalami kayak kita tiba-tiba aktif di sosial media tapi terkadang tidak juga karena merasa kayak insecure dengan postingan teman-teman gitu Ibu. Oke. Jadi ini bicara sudah pada level praktis ya, bagaimana supaya misalnya, bagus nih Dinda ya pertanyaannya, karena memang mungkin ini yang ditunggu oleh teman-teman yang Sobu yang ada di rumah, kan sudah tahu efeknya seperti apa, bagaimana begitu ya. Jadi kalau saya bisa menyarankan beberapa tips dan triks yang aplikatif ya, pertama jelas, seimbangkan hidup, balancing your life, karena walaupun teknologi itu ada dan membantu kehidupan kita, tetap pada satu titik Anda membutuhkan aktivitas lain, ya. Jadi on and off dari digital itu boleh kok, diperbolehkan. Caranya bagaimana? Set your boundaries.
tetapkan batasanmu. Itu bisa dalam bentuk durasi penggunaan, bisa dalam bentuk pembatasan akses ke teknologi itu sendiri. Ya, contohnya misalnya saya kalau sudah jam 9 malam atau ya kalau udah terlalu malam juga, kalau sudah pukul 8 saya tidak pegang HP lagi, saya tidak pegang lagi laptop begitu. Jadi ada batasan waktu. Atau misalnya seperti yang saya terapkan dengan anak saya menggunakan aplikasi khusus yang bisa membatasi penggunaan HP-nya ya. Nantilah mungkin ya kita bicara lagi di kesempatan lain. Jadi saya memberikan durasi waktu terhadap penggunaan handphone anak saya maksimum dalam satu hari itu 4-5 jam. Begitu habis batas waktu itu otomatis HP-nya terkunci. Jadi ada boundaries yang ditetapkan oleh orang tua begitu. Itu kalau kalangannya anak-anak. Nah, bagaimana dengan yang seperti Dinda nih ya, begitu set boundaries ya tentu kalian yang mengetahui sebaiknya seperti apa. Jadi balance your life dengan melakukan pembatasan ya. Batasan mana sih, sejauh mana saya bisa mengakses, sejauh mana tidak. Kemudian juga nah ini ada dua ya, jadi yang pertama itu menetapkan batasan, yang kedua ini adalah digital detox. Nah ini yang tadi dilakukan oleh Dinda ya. Kadang-kadang saya off Bu, nggak main sosmed begitu ya. Karena saya merasa insecure dengan apa yang diposting oleh teman-teman begitu. Ya nggak apa-apa, itu adalah salah satu bentuk digital detox dan boleh kok sesekali itu dilakukan. Karena apa? Untuk juga memberikan refreshment kepada dirimu. Bahwa memang tidak bisa kita pungkiri ya, bangun tidur pasti pegang handphone. Tidur pegang HP. Jadi handphone dan teknologi ya, handphone terutama itu sudah jadi bagian dari hidup kita. Tapi sesekali tanpa HP pun enak loh. Sesekali tanpa teknologi pun enak loh. Nggak usah lama-lama. Misalnya 1 kali 24 jam saja. Saya di hari Sabtu atau Minggu pasti WhatsApp sepi. Karena apa? Nggak ada yang mau pegang. Artinya saya mengasumsikan seluruh grup WA saya itu sudah melakukan digital detox di hari Minggu dan Sabtu. Karena apa? Weekend ya? Iya, betul, Bu. Jadi lebih fokus pada keluarga, lebih fokus pada aktivitas fisik ya. Nah, itu bagus deh. Nah, digital detox itu juga bisa dilakukan misalnya nih, kan ada buku nih di sini. Kita mulai baca buku deh begitu ya. Karena walau bagaimanapun membaca informasi yang dilakukan lewat gadget itu kan berbeda dengan yang dilakukan dengan membaca buku. Baca buku kamu bisa pegang kertasnya, bisa cium baunya. Membaca buku itu merangsang seluruh panca indera. Ya. Nah, ya walau ya seperti ya namanya buku ya, buku adalah jendela pengetahuan begitu ya, seperti tugasnya para pustakawan yang ada di D3 Perpustakaan ya. Jadi lakukan dua hal itu. Jadi yang pertama adalah letakkan batasan ya. Yang kedua adalah sesekali coba lakukan digital detox. Nah, Sobat Unila, itulah tadi beberapa tips dan triks yang bisa kita terapkan dalam menggunakan media sosial ataupun di era digital ini ya, menggunakan teknologi. Oke, mungkin segitu aja Ibu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa, Sobat Unila.